Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 11 Januari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar Tuhanlah penolong kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Sian Tangka. Kepada Ibu Sian, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Renungan pagi kita pada pagi hari ini berjudul Dia yang penolongnya adalah Tuhan. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jika kita mau memikirkan Tuhan sama seringnya seperti kita mendapatkan bukti pemeliharaannya terhadap kita, maka kita akan selalu mengingat Dia dalam pikiran-pikiran kita dan senang untuk membicarakan tentang Dia dan untuk memuji Dia. Kita berbicara tentang perkara-perkara yang sementara karena kita menaruh perhatian ke dalam perkara-perkara itu. Kita berbicara tentang teman-teman kita karena kita mengasihi mereka. Sukacita dan dukacita kita terikat bersama mereka. Namun, kita memiliki alasan yang lebih besar dan tak terbatas untuk mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi sahabat-sahabat kita di bumi. Hendaknya menjadi hal yang paling wajar di dunia ini untuk menjadikan Dia sebagai yang pertama dalam semua pikiran kita, untuk membicarakan tentang kebaikan-Nya dan menceritakan kuasa-Nya. Langkah kepada Kristus, halaman 175 dan 176. Namun demikian, sejarah hidup Yakub adalah satu jaminan bahwa Allah tidak akan membiarkan begitu saja orang-orang yang telah ditipu ke dalam dosa, tetapi telah kembali kepadanya dengan pertolongan yang sejati. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 249. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mazmur 32 ayat 1. Demikian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Sian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berkata dalam Mazmur 146 ayat 5, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Penolong kita adalah Allah Yakub. Siapakah Dia? Keluaran 3 ayat 15 berkata, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Allah Yakub adalah Allah Abraham dan Allah Ishak juga. Itu sebabnya disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Dia bernama Tuhan dalam huruf besar atau Jehovah. Siapakah Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini, yang adalah Allah nenek moyang orang Israel? Kisah 3 ayat 13 menjawab, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa Ia harus dilepaskan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut hamba-Nya, tetapi dalam terjemahan King James disebut glorified His Son Jesus, atau memuliakan Yesus anaknya. Karenanya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang orang Israel, adalah Allah Bapa. Sebab memang Jehovah adalah Allah Bapa. Jadi,
Allah Bapalah penolong kita. Bagaimana caranya agar kita dapat menerima pertolongan dari Bapa? Pacific Union Recorder, November tanggal 17 tahun 1904, paragraf 9 berkata, "Janganlah kita menempatkan manusia di tempat yang seharusnya Allah berada. Biarlah umat Allah mengharapkan segalanya dari Dia melalui Kristus, percaya bahwa mereka akan menerima kuasa dari sumber kuasa tertinggi." Allah Bapa adalah sumber segalanya, sebagaimana 1 Korintus 8 ayat 6 menyatakan. Dan kita dapat menerima segalanya dari Bapa melalui Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karenanya pertolongan yang dari Bapa dapat menjadi bagian kita melalui Yesus Kristus, dan pertolongan itu kita terima melalui kuasa yang dikaruniakan kepada kita, dan Bapalah sumber kuasa itu. Apakah kuasa itu? Yesus berkata dalam Kisah 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kuasa itu adalah Roh Kudus yang dicurahkan Bapa melalui Anaknya pada hari Pentakosta saat Yesus dimuliakan di sorga. Dan Roh Kudus itu adalah penolong kita. Nah, apakah Roh Kudus itu oknum yang lain? Ingat, Bapa memberikan segalanya melalui Anaknya. Bapa tidak memberikan pertolongan melalui oknum lain. Pertolongan Bapa hanya diberikan melalui Anaknya, sebab hanya satu jalan, satu tangga kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 16 berbunyi, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Siapakah penolong yang lain ini? Apakah dia oknum yang lain? Roh Nubuat membantu kita dalam manuskrip 24 tahun 1898 paragraf 21. "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, yang adalah Kristus terbentuk di dalam pengharapan kemuliaan. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Inilah yang dimaksud dengan penolong yang lain, yaitu Yesus itu sendiri, tetapi bukan secara fisik, namun terbentuk di dalam hidup kita, tinggal di dalam kita. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya masih tentang ayat yang sama, yaitu Yohanes 14 ayat 16-17. Roh Nubuat menjelaskan dalam manuskrip Releases, volume 14, halaman 179, paragraf 2. "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Perhatikan, ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Jelas sekali, penolong yang lain atau Roh kebenaran atau Roh Kudus itu adalah Roh Kristus yang disebut penghibur. Inilah sebabnya disebut penolong yang lain. Penolong itu adalah Yesus Kristus, namun hadir bukan secara fisik lagi, tetapi lebih intim dari sebelumnya, sebab Yesus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya penolong kita adalah Allah Bapa, dan Dia wujudkan oleh kehadiran Anak-Nya dalam hidup kita, melalui kehadiran Roh Anak Allah di dalam hati kita. Sebab God's Amazing Grace halaman 299 paragraf 3 berkata,
Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Itu sebabnya Yesuslah penolong kita, penghibur kita, dan Yesus hadir secara intim dalam hidup kita dengan tinggal di dalam hati. Karena manuskrip 141 tahun 1901 paragraf 7 berkata, manusia tidak ada artinya di luar Kristus. Karenanya hanya mereka yang memiliki Kristus di dalam hatinya yang berbahagia. Allah Yakub, yaitu Allah Bapa, hadir dalam hidup kita oleh kehadiran anaknya, maka pertolongan dan penghiburan yang dari Bapa menjadi bagian kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kristus di dalam kita, itulah pengharapan kemuliaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Allah Bapalah penolong kami dan itu diwujudkan di dalam anak-Nya, yaitu Yesus Kristus. Dan itulah wujud pertolongan yang Bapa karuniakan kepada kami. Sebab segalanya kami terima melalui Kristus, anak Allah yang tunggal. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati kami, karena hanya oleh kehadiran roh Kristus dalam hidup ini, itulah penolong yang lain, itulah penghibur, itulah Roh Kudus yang disebut Roh Kristus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.